Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman TikTok affiliate. Saya lagi ada di perkebunan ini. Perkebunan ya. Nah, sekalian aja saya pengen cerita sedikit mengenai ini loh. Saya kan lagi belajar untuk ngejadwalin video-video saya di salah satu akun utama saya ya. Gimana caranya supaya tuh saya gempur, tapi saya juga nggak harus edit upload. Ternyata ada teknik yang namanya schedule. Ini saya tahu dari pas mantengin ceritanya Mas Hendra Setio ya. Kalau beliau kan disiplin, rapi, kontennya juga apik gitu kan. Wah, tapi beliau punya akun tuh banyak ya. Dari YouTube aja 11. Ternyata itu beliau ya, caranya dijadwalin gitu. Akhirnya saya coba praktekkan di TikTok, saya ngikutin gayanya beliau. Tapi saya ngejadwalinnya ya masih sehari per jam gitu, belum sampai berapa lama. Akhirnya saya testing juga untuk ngejadwalin. Saya kepikir kalau ngejadwalin konten bisa untuk sebulan, wih keren, bisa setahun keren saya bikin. Terus habis itu udah saya tinggal nunggu aja hasilnya, ya enggak. Tapi nyatanya nggak segitu juga Ferguson, ya nggak begitu juga Ferguson. Nggak begitu juga Ferguson ternyata. TikTok cerdas. Ternyata di TikTok itu hanya bisa scheduling maksimal 10 hari ke depan. Saya udah kebayang aja kemarin tuh mau bikin konten untuk sebulan lah gitu. Jadi saya produksi, saya edit, saya uploadin schedule sebulan. Jadi tinggal nunggu aja gitu. Wow. Tapi nyatanya TikTok masih mengakomodir impian-impian kayak saya kayak gitu. Tapi di limit 10 hari. Ternyata cerdas ya. Ternyata beliau cerdas juga TikTok ini. Tapi minimal mempermudah teman-teman. Jadi kalau sudah di schedule kayak gitu, pada saat kita nggak bisa upload, nggak bisa ngonten kayak gitu, sudah aman. Karena saya rasa 10 hari udah cool juga ya. Kita bikin video, kita schedule 10 hari, kita ada istirahatnya. Jadi kita nggak selalu dengan harus bikin konten terus-terusan yang waktu kita benar-benar gila. Cuman kalau saya ini masih terus-terusan karena saya belum bisa, ritmenya saya belum mampu ya. Saya targetnya yang untuk satu akun utama itu 35. Itu ternyata rasanya jungkir jempalik guys. Patokan saya pengen upload setiap jam satu. Jadi kalau 35 dibagi 2 ya, 1,5. Jadi 35 video saya upload untuk 1 hari 1 malam. Gitu. Intinya per jam selalu pasti 1. Jadi kalau per jam 1, 24 lah gitu ya. Saya pengen naikin lagi jadi 35 gitu. Nggak tahu, pokoknya pikirannya saya 35 udah. Dan ini udah berjalan untuk hari ke-5 insya Allah. Yang saya rasakan apa yang saya dapatkan? Yang saya dapatkan adalah view-nya naik. View ini bukan per produk, tapi ya per produk udah mulai naik juga. Karena rata-rata view saya itu rendah. Masih di bawah 200. Kalau orang ngomongin mentok 200, saya malah banyak yang video saya itu di bawah 200 gitu loh. Tapi I don't care lah. Saya pikirnya bodoh aja. Kalau saya pengen dapatkan 1000 view, ya saya harus bikin, misalkan ada 50, 1000 bagi 50 berapa video lah, gitu aja. Ya salah satu cara-caranya brutal memperbanyak konten. Dan ternyata memperbanyak brutal ini tidak selalu dengan pasti akan hasilnya oke. Tidak. Tapi yang saya dapatkan adalah saya dapat pembelajaran kayak gini. Saya jadi tahu, kalau uploading di TikTok itu ternyata maksimal hanya 10 hari ke depan. Tidak lebih ya. Nah itu teman-teman. Jadi alhamdulillah dari brutalisme pasti view saya naik. Terus kenapa dengan view? Sebenarnya TikTok nggak peduli dengan view kita itu. Nggak juga teman-teman. View itu tetap perlu, tetapi tujuannya apa? Ibaratnya lah kita buka warung, buka lapak gitu ya. Terus banyak gimana caranya orang berseliweran lewat. Nah itulah view. Calon-calon pembeli itu buat sebanyak-banyaknya. Kalau bisa kita datengin festival atau apa yang orang lain nggak jualan, kita ada di situ. Pasti kita diserbu kan? Nah kurang lebih kayak gitu. Gimana mendatangkan calon-calon pembeli lah. Itu yang bilang product view ya. Dan alhamdulillah ya sekarang saya udah bisa mendapatkan dalam sehari itu kisaran rata-rata ya udah 7 ribuan. Non iklan ya. Kalau teman-teman punya duit yang iklan aja gampang sebenarnya. Tapi masalahnya iklan pun belum tentu ada pembelian lah kan. Jadi harus tricky juga. Kalau ngiklan pasti ada yang beli dan tidak boncos, wah pasti saya udah gempur habis-habisan. Saya milih itu. Apa sih capek-capek? Tapi lagi-lagi TikTok bukan
nggak cerdas loh, mereka pinter guys. Nah, kalau nanti kita sudah dikenal, produk kita udah jualan udah bagus, barulah didorong iklan. Lagi-lagi itu pun tidak 100%. Tapi kemarin saya ngetes iklan dari beberapa memang yang saya profit. Tapi nggak konsisten profitnya guys. Nih saya iklan ini produk ini bagus, tak iklanin, oke profit, besok belum tentu. Tetap harus dianalisa apa segala macamnya. So, cara paling aman kalau kayak saya saat ini yang masih belum stabil, penjualannya belum maksimum gitu ya, udah brutal konten aja dan ternyata emang ada efeknya pertama. Dan sekarang yang pasti aku udah rutin teman-teman. Bersyukur alhamdulillah aku udah rutin ada closingan. Itu yang tak rasakan. Kadang-kadang kalau kemarin saya masih ngawur-ngawur yang ya cuman berapa video gitu tuh, ya kadang zong kosong gitu. Saya punya 3 akun ini 2 hari juga zong karena memang saya nggak upload itu kenanya karena saya masih texting di video di akunku yang pertama. Kalau saya gas semua nggak mampu kawan. Saya tadinya malah kebayang saya itu targetnya 1 akun 200 video yang terlintas di kepala gitu. Cuman ternyata 35.000 aja 35 video itu udah jungkir jempalik loh teman-teman. Karena belum terbiasa, tapi tak rasa-rasain kok hari kelima ini sudah mulai nggak sehektik sebelumnya gitu, seruat sebelumnya yang ngap-ngapan, waduh belum. Tapi sekarang udah, kayaknya udah enjoy aja. Ya itu teman-teman, kadang-kadang suatu hal yang terasa berat di awal, tapi kalau udah jadi habit ya, slow-slow aja, kalem-kalem aja loh. Karena Kohen aja juga sempat kemarin bilang ya, 50 awalnya buset, parah gitu. Tapi pas udah dijalanin ya mudah-mudah aja gitu. Nah teman-teman, ya siapa tahu, saya nggak ngerti. Yang pasti jangan melanggar rule-nya TikTok lah gitu ya. Kita paham, jangan ngomong seperti apa, terus yang dikontenin apa, yang penting nggak melanggar, aman, gas saja. Dan walau alam, aku sih yakin pasti akan ada kenaikan ya. Kalau memang selagi TikToknya aman, sehat gitu ya. Insya Allah ini aku jadi seneng, happy apa? Wah gila, affiliate keren juga ya. Ini saya belum berpikir sebagai seorang seller ya, tapi masih affiliate aja. Karena menurut aku juga keren juga jadi affiliate, ngapain gitu, nggak usah ruwet dengan ngurusin penjualan yang pakai gitu, keruwetan. Saya sih kiblatnya Mas Berto ya, dia cerita bagaimana beliau punya bisnis banyak akhirnya pada ditutupin dan sekarang malah enjoy jadi seorang affiliate. Dan hasilnya gile, crazy gitu. Karena saya sendiri juga sebenarnya lagi belajar usaha, belajar bisnis yang terus merintis ya, masih gonjang-ganjing merintis. Hasilnya ada, alhamdulillah gitu. Ya kalau untuk kebutuhan sehari-hari, alhamdulillah udah ada cukup lah gitu. Tapi gimana terus mengimprove, habis-habisan segala macam. Terus saya sakit lagi lah, si Mas Berto yang sudah punya 800 karyawan gitu ya, malah di take down bisnisnya. Lebih memilih affiliate dan invest. Wah, gue bilang, ini lagi pemikiran beda lagi nih orang ya, gitu kan. Dia yang nggak kaleng-kaleng, yang sudah pernah rugi sampai 13 miliar, saya rugi 300 jutaan aja udah rasanya tuh dunia gelap, ambruk gitu loh. Dan ini beliau malah yang sudah punya bisnis, yang udah miliarnya bukan kaleng-kaleng, malah memutuskan seperti itu. So, teman-teman, itulah kehidupan ya. Jadi semangat. Yang pastinya kembali back to TikTok affiliate, kalau upload untuk schedule ternyata dibatasin hanya 10 hari ke depan, tidak lebih. Ya, gitu ya. Gimana? Semangat? Oke, gaspol. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil ngadem ya, rasanya enak juga ngadem di sini.